Sanian, asallahu yursila salatan wa salaman ila habibina karim habibana Mustafa Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi qad akhrajana mina dhulumati ilan nur. Taib, kuntuhuna uridus an ahtuba amamakum jami'an tahtal maudul yakni milenial yang agamis. Seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini budaya barat telah banyak memasuki bahkan mempengaruhi kehidupan kita, baik melalui televisi, internet, gaya berpakaian, dan lain sebagainya. Jika pengaruh yang diberikan itu hal positif, maka tentu sangat baik. Tetapi bagaimana jika pengaruh yang diberikan itu justru negatif? Tentu saja berpotensi merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi milenial. Generasi milenial kini telah banyak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, yang tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, melainkan juga orang lain. Coba kita perhatikan, generasi milenial di luar sana yang terpengaruh negatif oleh budaya barat, beberapa di antara mereka ada yang berpakaian ketat, tawuran, bahkan sampai ada yang berzina. Nauzubillah summa nauzubillahi min. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik." Kondisi seperti itu terjadi karena banyaknya generasi milenial yang kini tidak lagi berpedoman kepada agama. Bahkan mungkin sedikit pemahamannya terhadap ilmu agama. Kebanyakan di antara mereka melakukan sesuatu hanya sekadar ikut-ikutan, padahal agama sebagai way of life dalam kehidupan. Oleh sebab itu teman-teman, disinilah pentingnya untuk kita menjadi generasi milenial yang agamis. Lantas seperti apa sih generasi milenial yang agamis itu? Ada yang tahu? Ialah generasi yang mampu membedakan baik buruknya sesuatu dan yang tidak hanya pintar, melainkan juga bijak dalam mengaplikasikan ilmunya dengan tepat. Kalau kita lihat pada sisi lainnya pengaruh budaya barat, maka hati kita akan semakin miris melihatnya. Mengapa? Karena tidak sedikit kini generasi milenial yang mabuk-mabukan, menggunakan obat-obatan terlarang seperti ganja, sabu, dan lain sebagainya. Padahal larangan Allah untuk tidak mabuk dan mengonsumsi minuman keras itu sudah sangat jelas di dalam Al-Quran. Sungguh tidak ada kebaikan dari perbuatan tersebut. Yang ada hanya merusak diri, terutama kesehatan mereka. Bagaimana kita ingin menjadi masyarakat yang penuh manfaat jika kita tidak menjaga kesehatan? Selain itu, sebagai generasi milenial yang merupakan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, sudah seharusnya kita memiliki akhlak sesuai tuntunan ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minuna imana ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin, hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, akhlak yang paling buruk pada seseorang menunjukkan bahwa jauhnya ia dari agama. Pada saat ini masih banyak generasi milenial yang kurang baik akhlaknya. Contohnya, jika dipanggil orang tuanya tidak langsung menjawab, melainkan asik dengan gadgetnya. Jika dinasihati oleh guru, oleh orang tua, atau oleh orang yang lebih tua dari kita, kita langsung cemberut, baper, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, potret bermacam generasi milenial yang digambarkan tadi tentu saja bukan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Lalu seperti apa generasi yang diharapkan? Ialah generasi yang agamis, sehat, cerdas, dan berakhlakul karimah. Maka untuk mewujudkan generasi yang berlian ini, terdapat beberapa hal yang dapat kita usahakan. Yang pertama ialah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Untuk menjadi cerdas, tentu kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Terutama yang terpenting adalah ilmu agama. Kita harus come back to Islam, kembali menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua adalah menjaga kesehatan. Makan dan minumlah apa-apa yang baik dan dihalalkan serta jangan berlebihan. Bagaimana kita ingin menjadi masyarakat yang penuh manfaat jika kita sakit-sakitan? Yang ketiga, perbanyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha, sebab dengan kebaikannya, akhlaknya akan menular pula kepada kita, insya Allah. Yang keempat, memperbanyak mengikuti kegiatan yang positif. Daripada kita membuang banyak waktu hanya untuk mantengin Instagram, Facebook, WhatsApp, atau bermain game hingga berjam-jam, lebih baik kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti mengikuti kajian, mengajar Al-Quran, mengikuti kegiatan sosial, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir, tentunya kita senantiasa menjaga hati kita agar selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimudahkan dan bisa istiqomah menjadi generasi milenial harapan bangsa. Karena kitalah penentu nasib bangsa di masa yang akan datang. Sebagaimana Al-Hikmah mengatakan di dalam syairnya yang artinya, wahai para remaja, sesungguhnya pada tangan mula urasan rakyat dan pada setiap langkah mula kehidupan mereka. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron illa hada minni atlubu minkum wa alfa. Wassalamualaikum warahmatullahi